apapun itu kita misalnya mau, mungkin kita nggak bisa istiqomah langsung seluruh amalan ya, seluruh ibadah gitu, nggak apa-apa sih, sedikit-sedikit aja. Misalnya nih kita mau memperbaiki sholat dulu yang penting ya, karena itu kan yang dihisap pertama ya itu. Nah itu memperbaiki sholat ya, kita pelajari ilmu sholat gitu, bener-bener tadaburilah bacaannya, gerakan yang betul bagaimana sesuai Al-Quran gitu, dan hadis yang sahihnya gimana gitu. Kenapa gitu? Ketika kita mempelajari itu kan ada dibilang ya, adab sebelum ilmu, terus ilmu sebelum amalan gitu. Jadi sebelum kita mengamalkan semuanya, kalau kita dengan ilmu itu beda banget. Jadi ngamalinnya nggak sekedar kayak menjalankan yang penting kewajiban gue udah tuntas, udah sholat, udah beres, dah tenang gitu misalnya gitu. Nggak sekedar itu, tapi benar-benar kita bisa menghayati banget gitu ya, bisa menghadirkan rasa roh kita ini emang benar-benar berjumpa sama Allah gitu kan. Nah jadi kalau kita dalami ilmunya itu sih yang saya rasain gitu. Nanti waktu kita misalnya nih ketika iman lagi turun atau segala macam, kita tahu nih, oh misalnya kita lagi males nih bangun tahajud gitu ya, tapi kita tahu, aku tahu nih keutamaan tahajud tuh banyak banget gitu kan. Itu masa iya kayak kita mau kehilangan itu gitu kan gitu. Nah atau sebaliknya lagi misalnya kalau nanti amalan ringan lah, misalnya kita baca Al-Kahfi hari Jumat gitu kan, kayak sepele atau gimana gitu, atau mungkin banyak yang sudah nggak melakukan gitu, tapi saya tahu tuh keutamaan yang membaca Al-Kahfi ya kan, kita dilindungi dari fitnah dajjal, diampuni dosa-dosa, diterangi kaki kita sama saat kubur gitu-gitu. Jadi itu gitu, jadi dari satu sisi yang keutamaannya kita pelajarin, yang ancamannya yang kalau enggak kita akan begini gitu ya, kayak sholat zuhur tuh. Kalau sholat zuhur kalau ditulis kan 12 rakaat paling lama, itu bisa-bisa kalau saya jam istirahat saya tuh 1 jam ya, setengah jam minimal tuh udah habis untuk sholat kan, belum sempat kemana-mana, itu berarti kan untuk saya makan itu nggak banyak pilihan. Tapi kalau kita sadarin gitu kan, barang siapa yang melakukan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah ini, maka diharamkan neraka baginya. Masa Allah kita cuma 12 rakaat aja masa nggak mau lakuin gitu kan? Aku merinding. Maksudnya kita diharamkan dari neraka loh. Itu kan yang kita inginkan semua gitu ya. Ya udah, itu kadang jadi kekuatan gitu ya untuk istiqomah. Kadang gini, buru-buru pengen lah sekali-sekali istirahatnya makannya nggak ke kantin, mau makan ke mall, berarti butuh waktu lebih lama gitu ya. Tapi saya kadang mikir, ya kalau makan di mall bisa kapan-kapan kali gitu kan. Tapi kalau misalnya sholat zuhur 12 rakaat ini kalau ditinggalkan sayang banget gitu kan. Kalau saya bisa dengan sekedar 12 rakaat saya bisa nggak masuk neraka atau masuk surga tanpa hisab, ya udah nggak ada bandingannya lagi kan gitu sih. Itu yang saya itu ya, dengan pastinya ya pertama udah cuman bisa Allah ya yang membuat kita teguh, yang membuat kita istiqomah seperti itu ya. Minta berdoa sama Allah semoga istiqomah ya. Saya selalu berdoa di situ ya, muqallibul sabit qalbi ala dinik gitu ya, untuk selalu Allah teguhkan di agama ini gitu. Saya juga nggak tahu akhir hidup saya kayak gimana gitu, cuman saya minta sama Allah ya diwafatkan dalam keadaan muslim, husnul khotimah itu yang kita minta ya. Syukur-syukur tanpa hisab kalau bisa gitu ya. Itu karena kan ngeri banget ya. Betul. Saya suka kebayang gitu ya, nanti kalau kita ingat mati, aduh betul. Itu bayangin di dalam kubur kalau saya sempit gitu kan. Kan maunya yang kuburnya lapang, terang, itu kan yang kita inginkan. Itu sih yang kadang memotivasi kita. Nah kalau kita nggak belajar, ini kan kita nggak tahu itu semua. Nah itu kadang yang jadi mungkin kita bisa kendur ya. Tapi waktu kita makin kita pelajari makin dalam tuh kan ilmu Allah luas ya. Itu nggak akan ada habisnya sih. Kadang saya pikir kalau udah baca buku ini udah kali ya, saya udah tahu semua lah ya kali. Kayaknya buku ini udah lengkap banget deh. Tapi ternyata enggak. Habis itu ada lagi gitu ya di dalam itu ilmu Allah. Kayak di Al-Kahfi dibilang kan kalau itu kayak lautan ya. Kayak ibaratnya pohon itu penanya, kalau lautan itu tintanya, sampai tintanya habis pun
satu lautan itu ditambahin 7 lagi, lautan itu nggak akan habis untuk melukiskan kalimatnya Allah itu, firmannya Allah itu. Jadi ya mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan, taufik untuk terus menuntut ilmu ya, karena itu kewajiban setiap muslim. Dan satu lagi nih untuk kita muslimah itu dibilang kita nggak bisa mencapai kesalehan kita tanpa kita menuntut ilmu, tanpa kita belajar. Itu mustahil untuk bisa seperti itu gitu, karena mungkin kita jadi sekedar hanya ikut-ikutan, hanya kata orang gitu, padahal sebenarnya jadi kurang sempurna, sayang juga gitu ya kalau kurang sempurna gitu, apalagi kalau sampai amalan kita bocor karena kita ria, karena kita ujub itu, atau kita ada penyakit hati yang lain. Itu sih yang saya khawatirkan gitu, apalagi dengan kemarin ya, dengan yang agak rame gitu ya. Itu saya itu sempat awal-awal baca gitu respon positifnya, tapi setelah itu udah saya sengaja tutup gitu. Saya nggak mau, ya Allah, kalau misalnya saya nanti dinilai manusianya lebih tinggi daripada nilainya Allah gitu, kalau dibandingkan gitu, bagi orang kayak di gimana gitu, bagi Allah biasa aja, malah mungkin kurang di bawah rata-rata, itu kan sedih ya. Kalau jangan sampai seperti itulah. Jadi meluruskan niat juga ya. Betul gitu. Lebih baik kita di mata Allah aja gitu ya. Kalau ya sekedar ini ya mungkin fitnah atau apa mungkin sudah banyak, ya sudah, itu resiko ya dari kita terima. Mungkin dianggap, mungkin saya ada yang menganggap kayak mencari panggung kah, atau cara mau naikin karir atau apa, ya Allah yang jadi saksi motivasi saya apa gitu kan. Terus ya saya cuma bisa menjaga diri saya sendiri juga, nggak bisa saya bilang enggak, saya nggak bisa sekarang ya. Semoga bisa begitu terus gitu ya. Kalau ini ya mohon doanya juga.